Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat hillati illa farajullah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para guru, para orang tua dan pengurus daripada masjid. Semoga kita doakan para guru-guru kita, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat afiat, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan kita hambanya Allah yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah Allah taala masih kasih kita kesempatan pada saat ini dari sekian banyak hamba-hambanya Allah taala. Nih sekitar yang laki sekitar 3 sop setengah yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, yang lain tereliminasi. Sebab Ramadan dari awal mulia, makin kemari makin mulia, makin akhir makin mulia. Cuman orang-orang yang dipilih sama Allah, orang-orang yang dimauin sama Allah, orang-orang yang dicintain sama Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan daripada anugerah Ramadan tersebut. Mudah-mudahan sampai akhir kita semangat mengisi Ramadan ini dengan ibadah. Amin ya rabbal. Allah taala berlemah lembut kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam firman-Nya memerintahkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah taala enggak langsung bilang ya ayuhan nas if'al kadza wa kadza. Allah taala enggak bilang wahai segenap manusia kamu harus begini, kamu harus lakukan ini, lakukan itu, enggak. Sampai Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam kitab tafsirnya mengomentari daripada firman ya Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah taala menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dalam ayat ini fiha masyaggah, ada kesusahan atau harus kita lakukan dengan tenaga kita, dengan keikhlasan hati kita. Puasa, nahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Al-imsak an jamil mufattirat min tu'il fajr ila gurubish syams. Karena ada masyaggah, Allah taala enggak langsung bilang if'al kadza, tapi Allah taala seru dengan seruan yang begitu indah dan lembut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang insyaallah kita yang puasa dipanggil sama Allah taala, dapat stempel dari Allah taala termasuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita. Dengan iman Islam tersebut mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan buat kita semuanya puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu, hamba-hambanya Allah terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad diwajibkan untuk berpuasa. Tapi model puasanya wallahu alam, yumkin syakluhu yakhtalif, mungkin modelnya berbeda. Karena yang namanya puasa lugatan al-imsak, menahan. Seperti Sayyidah Maryam, dia bilang apa? Saat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dia bilang som, tapi somnya itu an liyatakallam, enggak ngomong sama manusia sama sekali. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong kita ini masih 10 hari pertama. Yuk kita jaga malam-malam Ramadannya. Ramadan begitu luar biasa, kita tahu di antara malam-malam Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Jangan sampai pada saat malam Lailatul Qadar tuh malam kita lagi lalai, kita lagi males, kita lagi leha-leha, kita lagi enggak sholat, wala isya, wala tarawih, wala subuh. Ya Allah, enggak Bib, Lailatul Qadar itu adanya di akhir, adanya malam-malam ganjil. Yang memiliki Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah, Allah mau taruh tuh malam Lailatul Qadar di malam keberapa, terserah Allah. Urusan kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya dari awal Ramadan sampai akhir kita jaga.
Kalau pas kedapatan Lailatul Qadar kita lagi ibadah, lagi sholat isya, lagi sholat taraweh, lagi baca Al-Quran, lagi sedekah, lagi buat baik, lagi sholat subuh, kehitung 1000 bulan kita lagi ibadah. Ya Allah, kita ini dalam sehari 24 jam enggak full 24 jam ibadah. Kalau diukur-ukur paling cuman 2 jaman kita ibadahnya. Benar gak? Tapi kalau kita kedapatan malam Lailatul Qadar, yang lebih afdal daripada malam tersebut daripada malam 1000 bulan, kurang lebih 82 atau 83 tahun full beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Full 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kedapatan pada satu malam Lailatul Qadar kita lagi ibadah, tapi kalau kedapatan apes lagi malam Lailatul Qadar kita lagi maksiat, lagi ngomongin orang, lagi ngegibah, lagi ngegosip, main petasan, perang sarung, tawuran antar kampung, kehitung 1000 bulan lagi maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan malam Lailatul Qadar kita lagi ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalau kita bisa jaga nih Ramadan kita dengan baik, kita bisa jaga malam Ramadan kita dengan sungguh-sungguh, insya Allah mudah-mudahan kita masuk dalam hadis baginda Nabi Muhammad yang pernah mengabarkan dalam hadisnya, man shoma ramadhana wa qamahu kharrat minadz-dzunubi kayaumin waladatu ummuh. Siapa orang yang dia puasa di bulan Ramadan kemudian diisi Ramadannya dengan ibadah, dengan sedekah, dengan amal-amal soleh, dengan mendirikan salat, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dia kerjakan, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan, maka keluar Ramadan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan dia baru keluar dari perut rahim ibunya. Ya Allah, ini Ramadan hanya dikhususkan untuk umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu nggak ada khususiyah seperti umat Nabi Muhammad yang dihadiahkan oleh Allah, anugerah dari Allah, bulan Ramadan sebulan full amal ibadah kita dilipat gandain sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari wal Muslim, Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, "Shamtu shaim tasbih wa naumuhu ibadah." Diamnya orang yang puasa adalah tasbih. Diamnya orang puasa tasbih. Di saat kita kalau banyak ngomong malah ngegibah, diam dihitung tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah, tapi bukan ninggalin ibadah. Berapa banyak orang naumuhu ibadah, tidur orang puasa ibadah, udah kaum rebahan guling-gulingan di atas kasur nggak ada habis-habisnya. Malam begadang, sibuk ngopi, sibuk perang sarung, sibuk live TikTok. Habis subuh dia tidur, bangun-bangun 5:30. Waduh, anak orok juga bisa kayak begitu. Naumuhu ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Ketika kita kalau bangun malah maksiat, kalau bangun malah jadi ngegibah, kalau bangun malah berbuat dosa, kalau bangun malah nipu orang. Udah yang model kayak begini lebih baik tidur. Tidurnya kamu ninggalin maksiat dihitung ibadah sama Allah Ta'ala. Wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang puasa dihitung ibadah. Beda tidurnya kita di hari-hari lain. Wa amaluhu mudha'af. Amalnya kita dilipat gandain sama Allah Ta'ala. Yang sunnah kehitung wajib, yang wajib sampai 70 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Saat kita buka puasa kita batalin baca bismillah, makan minum pakai tangan kanan, itu kan hal-hal sunnah. Tapi saat bulan Ramadan dihitung pahala wajib sama Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita buka puasa, hati-hati, batalin yang benar, ikutin sunnah Nabi Muhammad. Bagaimana? Baca bismillah dulu. Sejak kapan yang namanya bismillah ngilang? Dari dulu sampai ntar kita mati yang namanya bismillah, setiap mau makan, setiap mau minum, sunnah dari Nabi Muhammad. Hatta di bulan Ramadan sibuk Allah malakasumtu, sibuk doa ini doa itu, lupa dia baca bismillah, lupa doa mau makan. Baca bismillah, doa mau makan, batalin dah tuh pakai korma. Pakai korma, jangan pakai rokok.
Berapa banyak orang batalin luar biasa, saking asemnya tuh mulut langsung Allahumma al-kasumtu, pakai rokok. Ya Allah, pakai korma, mau korma ajwa, mau korma sukari, mau korma made in Tanah Abang yang 15.000 sekilo. Hati-hati kalau terlalu murah tuh korma, hati-hati, takutnya pada saat dibuka tuh korma tengah isinya gonggo, tahu gonggo? Hati-hati tuh korma tuh, berapa banyak saya ketemu korma yang udah pada kering-kering karena emang udah kelamaan di pasar, dibuka isinya binatang aneh-aneh, serangga-serangga. Hati-hati, beli korma yang cakep. Iya, kita ini maaf orang yang ngerokok udah biasa ngerokoknya Jisamsu, udah biasa ngerokoknya Magnum, Marlboro, udah biasa ngerokoknya ini itu. Dikasih rokok yang lain nggak bisa, kenapa? Nggak sesuai. Beli korma yang premium, yang ajwa, yang sukari, yang rutop. Saat kita buka puasa, hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Jangan kormanya ala kadarnya, karena ini korma salah satu makanan yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum datu air, habis itu baru doa yang diajarkan sama Nabi Muhammad, baru doa urusan dunia, doa urusan akhirat pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, mudah-mudahan hidup saya berkah, selamat. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat ridho. Ya Allah, matikan saya husnul khatimah. Ya Allah, jadikan anak keturunan saya anak-anak yang solehin solehat. Ya Allah, jadikan saya imam yang baik buat saya punya keluarga, yang istri jadikan kami makmum yang baik buat kami punya suami. Ya Allah, berkahkan hidup kami dunia sampai dengan akhirat. Baru urusan dunia, minta rezeki, cicilan belum pada lunas, yang jomblo minta, ya Allah ntar Syawal pengen masang janur di rumah doi, takut keduluan sama bendera kuning. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan disia-siakan. Wa du'auhu mustajab, karena doanya orang yang puasa mustajab. Masing-masing kita punya kesempatan emas, jangan disia-siakan kesempatan emas yang Allah berikan, yaitu doanya mustajab ketika waktu berbuka. Kita nih yang gak sabaran, kita nih yang suka emosian, kita nih yang gampang kesinggungan, kita nih yang gampang marah-marah, kita nih yang gak mau kadang-kadang buat dinasihatin sama orang, ngerasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Ini Ramadan kita jadikan rumah sakit buat kita yang banyak banget penyakitnya. Orang biasanya kalau lama di rumah sakit cuman 2 macemnya, udah banyak penyakitnya atau nggak dengar apa kata dokter. Udah banyak banget penyakitnya, macam-macam penyakit, udah bakal lama dirawat. Atau kagak denger apa kata dokter. Kata dokter nggak boleh makan yang asem, dimakan juga. Kata dokter nggak boleh ngopi dulu, dia ngopi juga. Kata dokter nggak boleh makan yang pedas, dimakan juga. Bakal lama. Ini Ramadan kita jadikan mustasfa buat kita, buat keluarga kita, buat kehidupan kita, pola hidup kita yang amburadul, yang berantakan. Buat apa tuh namanya, nge-backup 11 bulan yang udah lewat, ngebagusin nih 11 bulan yang udah lewat, kita make up nih 1 bulan. Walaupun yang namanya make up, kalau puder make upnya jelek juga dilihat, tapi kita jadikan nih Ramadan nih buat nambelin apa tuh namanya, ibadah-ibadah kita, amal-amal kita yang banyak banget bolongnya. Belum lagi nih mulut kita nih, mulut kita banyak banget salahnya. Kalau nggak salah ngomong, salah makan. Salah ngomong, ribut sama orang, ribut sama tetangga, ribut sama bini, ribut sama mertua, ribut sama anak. Ya Allah, kalau nggak salah makan, bisa kena penyakit ini, kena penyakit itu. Dijadikan nih Ramadan obat buat kita semua. Rumah sakitnya kita, madrasahnya kita, pesantren kilatnya kita, biar kelar Ramadan kita bisa menjadi hamba yang lebih baik daripada sebelumnya. Lebih sabar, lebih ikhlas, lebih sungguh-sungguh, lebih taat, lebih takwa. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang saleh dan salihah. Ya Rabbana, ya Maulana, ya Mujib, ya hadiran la yagib, tawassalna ilaika bil habib, takdi hajatina garib. Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.